Titik. Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 1001. Meski kekuatannya sendiri belum meningkat secara signifikan dalam beberapa hari terakhir. Tetapi energi sebenarnya dalam tubuhnya semakin kuat, dan ketika harta rahasia Gunung Salju Naga Giok muncul, dia akan menjadi lebih percaya diri. Setelah bangun dan mandi di pagi hari, Lin Ruohan mengirim video call. Keduanya mengobrol sebentar sebelum Su Chen berpakaian dan keluar. Setelah keluar selama berhari-hari, Su Chen juga merindukan gadis konyol di rumah, tetapi hal-hal di depannya benar-benar di luar kendalinya. Memikirkan hal ini, Su Chen tampak tidak berdaya. Alasannya adalah dia tidak cukup kuat. Kalau tidak, inisiatif ada di tangannya sendiri, dan dia tidak akan seperti sekarang. Tanpa sadar, Su Chen tiba di depan pintu gedung kantor dan menemukan kantor Li Xiaodong dengan akrab. Melihat Su Chen masuk, Li Xiaodong menyambutnya dengan antusias. Jenderal Su, Anda datang pagi-pagi sekali, dan seragam militer belum dikirimkan kepada Anda. Li Xiaodong berkata sambil tersenyum. Seragam militer. Hari ini adalah hari kompetisi militer. Anda harus mengenakan pakaian formal untuk hadir. Li Xiaodong berkata, ini semua sudah diatur di atas. Untuk mengikuti kegiatan formal, Anda harus mengenakan pakaian formal. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Oke, karena ada aturannya, maka aku akan menuruti permintaanmu. Namun, aku boleh berangkat lebih awal. Aku harus memberitahumu tentang ini sebelumnya. Oke, selama Jenderal Su bisa menemani kita ke upacara pembukaan. Itu tidak masalah. Rumah Sakit Umum Daerah Militer Provinsi Nanyun. Tubuh Yun Tianming ditutupi dengan perban. Meskipun beberapa tulang rusuknya patah karena tendangan Su Chen, karena fisiknya yang kuat, dia bisa jatuh ke tanah setelah dibalut sederhana, tetapi dia tidak bisa melakukan olahraga yang terlalu berat. Jangan pernah berpikir untuk berpartisipasi dalam kompetisi militer. Saat ini, selain Yun Tianming, selain rekan-rekannya, ada dua pemimpin area keamanan. Setelah mengetahui bahwa Yun Tianming terluka dan tidak bisa bertanding, mereka berdua hampir pingsan. Awalnya, tidak perlu khawatir tentang kompetisi wilayah militer ini. Dengan adanya Yun Tianming, dia dapat dengan mudah memenangkan kejuaraan. Tapi sekarang, dia disakiti oleh seseorang dari wilayah militer umum. Ketua, Anda harus mengambil keputusan untuk saya mengenai masalah ini. Menurut pendapat saya, anak laki-laki bernama Su Chen adalah orang yang sengaja mereka bawa untuk berurusan dengan saya. Mereka tidak ingin saya berpartisipasi dalam kompetisi militer hari ini sehingga mereka bisa memenangkan kejuaraan. Kata Yun Tianming dengan gigi terkatup. Saya tidak peduli intrik macam apa yang ada, tapi saya harus berbicara dengan Li Xiaodong tentang masalah ini dan memintanya memberi saya penjelasan. Nama pembicaranya adalah Zheng Dongfang, wakil kepala staf distrik Garnison Yuku dan perwira tertinggi yang memimpin tim kali ini. Oke, ayo pergi sekarang, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Oke, kebetulan kita harus segera kembali untuk menyaksikan seluruh pasukan berkompetisi dan menangani masalah ini. Sekitar 20 menit, Zheng Dongfang, Yun Tianming dan lainnya bergegas kembali ke wilayah militer Nanyun. Ketika beberapa orang turun dari mobil di depan pintu, Xia Ying telah menunggu beberapa saat. Bagaimana kabarmu besok? Apakah kamu merasa lebih baik? Yun Tianming tampak menyesal. Tidak ada luka dalam, tapi dokter bilang saya perlu istirahat minimal 2 bulan, jadi saya tidak bisa mengikuti kompetisi militer hari ini. Tapi kamu adalah pemain andalan di area penjagaan. Jika kamu tidak mengikuti kompetisi ini, akan sulit untuk mendapatkan juara pertama. Ketika masalah ini disebutkan, ekspresi Yun Tianming langsung berubah. Pada saat ini, anak laki-laki itu melukai saya karena dia jelas-jelas tidak ingin saya berpartisipasi dalam kompetisi hari ini. Jadi kami harus berbicara dengan Ketua Li tentang masalah ini dan biarkan dia memberi kami penjelasan. Kurasa begitu. Aku akan mengantarmu ke sana, tapi aku harus meminta Paman Li memberi kami penjelasan. Bagus. Sekelompok orang tiba di depan pintu kantor Li Xiaodong dengan marah. Dang dang dang. Datang. Zheng Dongfang mengetuk pintu kantor, dan Li Xiaodong menjawab. Mendorong pintu hingga terbuka dan masuk, Zheng Dongfang menahan amarah di dalam hatinya. Li Tua, instruktur yang kamu pekerjakan melukai Yun Tianming kami. Apakah kami perlu memberikan penjelasan tentang masalah ini? Setelah berbicara, Zheng Dongfang dan yang lainnya menemukan bahwa tidak hanya Li Xiaodong yang sendirian di kantor, tetapi juga Su Chen dan 2 tentara wanita lainnya. Faktanya, kedua tentara wanita itu datang untuk memberikan seragam umumnya kepada Su Chen. Logikanya, setelah mengantarkan pakaian, mereka harus pergi. Tapi pesona Su Chen terlalu besar, jadi 2 tentara wanita mengajukan diri untuk tinggal dan membantu Su Chen berpakaian. Su Chen, yang baru saja mengenakan pakaiannya, berbalik dan melihat ke arah Zheng Dongfang dan yang lainnya. Kamu ingin penjelasannya? Diam. Ada keheningan di kantor, seolah-olah ada pin yang jatuh ke tanah, terdengar jelas. Zheng Dongfang, Yun Tianming dan lainnya bahkan tidak berani bernapas. Karena mereka melihat tanda pangkat di bahu Su Chen. 1 2 3 4 5. Total 5 bintang, Laksamana. Tua, Li Tua, apa yang terjadi? Kenapa dia masih mengenakan seragam militer Sang Jenderal? Zheng Dongfang bertanya dengan gemetar. Karena kamu sudah melihatnya, izinkan aku memperkenalkannya kepadamu. Pria yang berdiri di depanmu bernama Su Chen, dan dia adalah Jenderal Wilayah Militer Jinling. Ledakan. Mendengar berita seperti itu, Yun Tianming dan yang lainnya tercengang seolah-olah mereka disambar petir.
Tak satu pun dari mereka yang membayangkan bahwa Su Chen di depan mereka adalah jenderal wilayah militer Jinling. Berapa usianya? Yang baru berusia 20-an. Prestasi besar apa yang telah ia capai hingga dianugerahi pangkat jenderal? Orang yang paling memalukan di sini adalah Xia Ying. Saya pernah bersaing dengannya, namun siapa sangka dia adalah seorang jenderal yang terkenal, bahkan lebih sakti dari ayahnya. Dia sudah membakar dupa sebelum seseorang datang untuk menanganinya, tapi dia masih ingin menghadapinya. Melihat cermin di depannya, Su Chen membetulkan kancing seragam militernya. Apakah kamu tidak ingin penjelasan? Semua orang kebetulan ada di sini, jadi katakan saja padaku. Tidak, tidak, kami tidak menginginkan apapun, kata Zheng Dongfang sambil tersenyum. Pemain andalanmu dicederai olehku, bisakah kamu membiarkannya begitu saja? Aku sedikit malu. Bagi kami yang seorang prajurit, wajar jika kami terluka. Terlebih lagi, kami hanya bisa berharap agar Jenderal Su merendahkan diri untuk mengajari seni bela diri Tianming. Beraninya kami meminta penjelasan dari Anda. Su Chen menoleh untuk melihat ke arah Xia Ying, dan kamu, yang telah berteriak di depanku, haruskah kita menyelesaikan masalah di antara kita berdua? Aku. Xia Ying ketakutan dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Menghadapi orang seperti Su Chen, saya sangat ketakutan, apalagi yang bisa saya katakan. Baiklah, Jenderal Su, berhentilah bercanda dengannya. Gadis ini pemalu dan akan takut padamu nanti. Li Xiaodong berkata sambil tersenyum. Bab 1002. Ketika Li Xiaodong mengatakan ini, senyuman muncul di wajah Su Chen. Saya tidak siap untuk melanjutkan masalah ini lebih jauh. Melihat ekspresi Su Chen melembut, Yun Tianming, Xia Ying dan yang lainnya juga menghela nafas lega. Dengan identitas dan statusnya, jika ia benar-benar ingin dimintai pertanggungjawaban, maka kedudukan ayahnya pun kemungkinan besar akan musnah. Saat itu, dia akan menjadi orang berdosa dalam keluarga. Su Chen, aku minta maaf. Ini salahku karena telah menyinggungmu sebelumnya. Xia Ying segera membungkuk dan meminta maaf kepada Su Chen. Bagaimanapun, itu salahku. Aku menindas orang lain hanya karena aku punya status tertentu. Jenderal Su, ini salahku. Jika kamu memiliki kebencian di hatimu, hukum saja aku. Oke, aku, Su Chen, bukan tipe orang yang picik. Aku tidak akan berdebat denganmu tentang masalah sepele seperti itu. Kompetisi militer antara seluruh pasukan akan segera dimulai. Cepat bersiap-siap. Pergilah dan menonton kompetisinya. Terima kasih, Jenderal Su. Saat ini, total 16 tim berdiri di taman bermain besar kawasan militer. Saat ini, tim-tim tersebut semuanya berasal dari bidang keamanan bawahan. Mereka berdiri tegak dan menunggu kompetisi dimulai. Tim perwakilan daerah militer umum Nanyun berdiri di garis depan dan berdiskusi dengan suara pelan. Bos Song, pernahkah Anda melihat instruktur Su? Akan ada kompetisi segera. Jika dia tidak duduk di sini, saya merasa sedikit tidak yakin. Aku juga mencarinya, tapi aku belum melihatnya dimanapun, kata Zhong Haiti sambil melihat sekeliling. Menurutmu instruktur Su akan berhenti datang? Mungkin tidak. Lagi pula, kita dianggap muridnya. Sekarang kita akan berkompetisi. Sebagai instruktur, dia harus datang dan melihat, kalau tidak maka akan menjadi tidak masuk akal. Tetapi saya melihat instruktur Su tenang dan santai. Dia sepertinya tidak peduli dengan hal-hal ini. Mungkin dia tidak akan datang. Oke, jangan membicarakan hal-hal tidak berguna itu untuk saat ini. Kompetisi belum dimulai. Mungkin akan segera hadir. Zhong Haitian dan yang lainnya menunggu dengan cemas. Meskipun Yun Tianming tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi, mereka dapat dengan mudah memenangkan kejuaraan. Tetapi jika Su Chen tidak duduk di atasnya, dia akan selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Astaga, lihat, instruktur Su ada di sini, tepat di sebelah kepala suku. Seru Zhong Haiti dan yang lainnya. Kedatangan Su Chen memberi mereka kepercayaan diri dan semakin percaya diri menghadapi kompetisi mendatang. Namun, setelah melihat Su Chen, mereka semua membeku di tempat, seolah-olah ketakutan. Karena mereka melihat tanda pangkat Su Chen. 1, 2, 3, 4, 5. Total 5 bintang. Mereka semua adalah tentara, jadi mereka tentu tahu apa yang diwakili oleh 5 bintang. Laksamana. Dalam hal pangkat militer, dia lebih tua dari pemimpin mereka Li Xiaodong. Zhong Haitian dan yang lainnya tampak bingung, tidak tahu kata-kata apa yang harus digunakan untuk menggambarkan gejolak di hati mereka. Orang yang memimpin mereka untuk latihan kemarin sore ternyata adalah seorang jenderal. Tidak ada yang akan mempercayai hal semacam ini. Namun di dalam hati mereka, orang yang paling mereka kagumi adalah pemimpin mereka Li Xiaodong. Operasi ajaib macam apa ini? Sungguh menakjubkan bahwa seorang jenderal bisa diundang menjadi instruktur mereka. Pantas saja orang lain bisa jadi letnan jenderal, tapi saya hanya bisa jadi tentara. Berdiri di tribun, Su Chen segera melihat Zhong Haiti dan yang lainnya dan menatap mereka dengan semangat. Yang terakhir, seolah-olah dia sangat terinspirasi, berdiri tegak, dan momentumnya kuat, seolah-olah pasir kuning dapat menembus baju besi emas dalam 100 pertempuran, dan Lulan tidak akan pernah mengembalikannya jika dia tidak memecahkannya. Bagaimanapun, bisa menerima bimbingan dan dorongan dari seorang laksamana adalah suatu kehormatan yang tidak bisa dinikmati oleh orang biasa. Tak lama kemudian, kompetisi militer di wilayah militer Nanyun dimulai. Su Chen duduk tegak, menyaksikan upacara pembukaan mereka dengan cermat, dan bersiap untuk pergi. Karena seluruh kompetisi tentara akan berlangsung selama beberapa hari, Anda bisa datang dan melakukan apa saja. Setelah menyapa Li Xiaodong, Su Chen bergegas ke Universitas Normal. Saya sibuk dengan urusan kultivasi dan militer dalam beberapa hari terakhir, dan saya belum menghubungi Fan Dongyu.
Saya harus pergi ke sana dan melihat bagaimana keadaan mereka. Melihat Su Chen datang, Fan Dongyu menyambutnya dengan antusias. Tuan Su, Anda di sini. Su Chen tersenyum dan mengangguk, Profesor Fan, bagaimana kabarnya? Seperti yang Anda katakan, fenomena langit memang sedikit tidak normal. Jika perkiraan saya benar, Gunung Salju Naga Giok kemungkinan besar menjadi lokasi pengamatan terbaik, tetapi lokasi spesifiknya perlu terus diamati. Fan Dongyu berkata dengan tulus menjelaskan. Tapi jangan khawatir, Tuan Su, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda dalam masalah ini, dan saya tidak akan malas. Profesor Fan, cobalah yang terbaik. Kemudian, Su Chen mengambil selembar kertas dan menulis 3 lokasi di atasnya. Profesor Fan, saat mengamati, perhatikan saja ketiga tempat ini. Setahu saya, lokasi observasi terbaik kemungkinan besar terjadi di ketiga tempat ini. Karena perbedaan akademis, Su Chen yakin bahwa lokasi observasi yang disebutkan oleh Fan Dongyu kemungkinan besar adalah tempat munculnya harta rahasia. Menurut peta yang diberikan Yang Tianlin kepadanya, dia bisa mengurangi cakupannya secara signifikan. Oleh karena itu, bisa dipastikan lokasi observasi terbaik pasti ada di ketiga tempat tersebut. Saat itu, dengan mengandalkan kemampuan akademis Fan Dongyu yang kuat, sangat mungkin untuk mengunci posisi target dalam waktu singkat. Fan Dongyu sudah lama mengetahui bahwa Su Chen bukanlah orang biasa, jadi fakta bahwa dia bisa memberinya berita seperti itu tidak mengejutkannya, tetapi membuatnya semakin bersemangat. Dengan cara ini, tujuan saya akan lebih kuat, dan akan lebih mudah menyelesaikan tugas yang dia berikan kepada saya. Tuan Su, kalau begitu saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Bagus. Su Chen mengangguk, saya berangkat dari sini sekarang dan bergegas ke Gunung Salju Naga Giok. Jika hasilnya sudah keluar, Anda dapat menghubungi saya sesegera mungkin. Ini kartu nama saya. Oke, serahkan saja semuanya di sini padaku. Aku tidak akan mengecewakanmu. Ekspresi Fan Dongyu sangat formal, seolah-olah dia telah melakukan tugas yang sulit. Jika dia tidak dapat menyelesaikannya, langit mungkin akan runtuh. Kalau begitu aku serahkan urusan ini pada Profesor Fan. Aku pergi dulu. Oke, aku akan memberikannya padamu. Tidak perlu, kamu sibuk dulu, Profesor Fan. Setelah keluar dari gedung percobaan, Su Chen hendak membeli mobil. Karena jaraknya sekitar 500 km dari Jade Dragon Snow Mountain, dan sebagian besar merupakan jalan pegunungan yang sangat sulit untuk dilalui. Anda harus membeli kendaraan off-road dengan performa off-road yang lebih baik. Awalnya, Su Chen berencana meminjamnya dari wilayah militer. Namun sebelum itu, Su Chen dan Lin Ruohan mendiskusikan ide-ide ini. Tanpa diduga, Lin Ruohan menolak dengan benar. Sebagian besar mobil di area militer tidak terlalu nyaman. Dia tidak ingin Su Chen menderita, jadi dia tidak membiarkan Su Chen meminjamnya dan berencana membiarkannya membeli yang baru. Apalagi keluarga tidak kekurangan uang yang sedikit ini, sehingga tidak perlu khawatir orang lain meminjamnya. Bab 1003. Su Chen tidak mengatakan apapun tentang saran Lin Ruohan. Itu semua adalah hal yang besar. Apalagi performa kendaraan off-road di kawasan militer pastinya tidak setinggi kendaraan off-road papan atas. Wajar jika saya membelinya sendiri. Setelah mengatakan ini, pesan teks dari bank muncul di ponsel Su Chen. Lin Ruohan mentransfer 100 juta untuk dirinya sendiri. Melihat deretan angka nol yang besar, Su Chen tertawa terbahak-bahak. Dengan uang sebanyak itu, cukup untuk membeli peluncur roket, apalagi kendaraan off-road. Tuan Su. Su Chen hendak keluar untuk mencari toko 4S ketika dia mendengar seseorang memanggilnya. Ketika dia menoleh ke belakang, dia menyadari bahwa orang yang berlari ke arahnya sebenarnya adalah Li Bing. Apakah kamu punya masalah denganku? Bukan apa-apa. Karena berlari jauh-jauh, Li Bing kehabisan nafas, dadanya naik turun, dan terjadilah ombak. Saya hanya ingin meminta maaf kepada Tuan Su. Paman saya dan yang lainnya menyinggung perasaan Anda hari itu. Saya harap Anda tidak memasukkannya ke dalam hati. Karena aku, mereka semua dipecat dari jabatannya. Secara logika, aku akan puas jika kamu tidak menaruh dendam padaku. Su Chen berkata sambil tersenyum. Ada apa? Jangan bicara tentang status menonjol Tuan Su. Pada analisis terakhir, ini adalah kesalahan pamanku. Wajar jika harus membayar harga untuk ini. Su Chen mengangguk, Li Bing cukup masuk akal. Jika tidak ada yang lain, aku pergi dulu. Tuan Su, apakah Anda sedang sibuk dengan sesuatu? Kebetulan saya baik-baik saja sekarang dan dapat mengantar Anda ke sana. Ini bukan masalah besar. Saya akan membeli mobil. Beli mobil. Saya berencana pergi ke Gunung Salju Naga Giok. Ada jalan pegunungan di sana dan tidak ada pesawat, jadi saya harus berkendara ke sana. Mata Li Bing berbinar ketika dia mendengar bahwa Su Chen akan pergi ke Gunung Salju Naga Giok. Apakah Tuan Su pergi ke sana untuk bepergian? Ini. Su Chen tidak menjawab secara langsung, tapi menjawab dengan santai. Kita sudah sampai di Provinsi Nanyun. Jika kita tidak pergi ke Gunung Salju Naga Giok, bukankah kerugiannya besar? Tuan Su masuk akal. Li Bing berkata dengan antusias, Tuan Su, sejujurnya, teman sekamar saya di kampus tinggal di Gunung Salju Naga Giok. Jika Tuan Su tidak keberatan, kita bisa pergi ke sana. Bersama-sama. Saya akan membiarkan dia menjadi pemandu wisata kami. Su Chen terdiam beberapa saat, dan perkataan Li Bing membuatnya sedikit tergoda. Jika Anda belum familiar dengan kawasan Gunung Salju Naga Giok, jika Anda memiliki seorang kenalan yang akan memandu Anda seharusnya bisa menyelamatkan banyak masalah. Lebih baik jika kamu punya teman di sana. Tuan Su, mohon tunggu saya sebentar. Saya akan ganti baju dan ayo pergi bersama, kata Li Bing dengan penuh minat.
Li Bing awalnya ada kelas hari ini, tetapi untuk mendapat kesempatan berduaan dengan Su Chen, dia memutuskan untuk mengambil cuti beberapa hari, dan dia sudah lama tidak bepergian, jadi dia menganggapnya sebagai istirahat. Titik. Untuk memudahkan perjalanan pulang pergi kerja, Li Bing biasanya tinggal di apartemen guru sekolah dan hanya pulang pada akhir pekan. Dan beberapa baju ganti juga ada di asrama guru. Masuk dan ganti bajumu dulu, aku akan menunggumu di luar, kata Su Chen dengan sangat sopan. Bagus. Sekitar 20 menit, Li Bing berganti pakaian, merias wajah tipis, dan berjalan keluar dengan tenang. Gaun Li Bing segar dan indah, dia mengenakan jeans biru muda dan membungkus kedua pahanya yang ramping. Bokongnya yang gagah seperti buah persik yang menarik, sangat menarik. Tepat ketika Li Bing selesai berdandan dan keduanya hendak berangkat, mereka melihat seorang wanita dengan rok mini dan seorang pria muda berjalan ke arah mereka. Hei, bukankah ini guru Li Bing? Melihat pakaianmu, apakah kamu akan berkencan dengan pacarmu? Wanita yang berbicara itu bernama Zhou Mingliang. Dia adalah kolega dan teman sekamar Li Bing yang tinggal di asrama yang sama. Tidak apa-apa. Jangan salah paham, Guru Zhou. Tuan Su adalah temanku, bukan pacarku, kata Li Bing malu-malu. Guru Li, jangan malu. Aku melihatnya di taman bermain hari itu. Pacarmu memukuli Guo Ziji untukmu. Ini sudah menyebar di sekolah. Saat berbicara, Zhou Mingliang memandang Su Chen dengan sedikit jijik dan berpikir. Aku baru saja menemukan pacar yang cantik. Apa yang bisa dibanggakan? Pacarku 10.000 kali lebih baik dari dia. Li Bing tidak ingin melanjutkan topik ini dan malah bertanya. Guru Zhou, apakah ini pacarmu? Melihat Li Bing menyebut pacarnya, Zhou Mingliang tampak sombong. Bing, izinkan aku memperkenalkan kepadamu. Dia adalah pacarku Chen Chao. Keluarganya terlibat dalam bisnis perdagangan luar negeri. Dia memiliki kekayaan bersih lebih dari 5 juta. Itu luar biasa. Li Bing langsung setuju, tidak berencana untuk mengatakan apa-apa lagi. Su Chen masih berencana membeli mobil, jadi dia tidak bisa membuang waktu lagi. Jawaban setengah hati Li Bing dipandang bersalah di mata Zhou Mingliang. Bing, kulihat kalian berdua sedang terburu-buru untuk pergi keluar. Apakah kalian akan berkencan? Kita kebetulan bertemu hari ini. Apakah kalian ingin datang bersama dan meminta pacarku mentraktirmu makan? Ada sebuah restoran baru dibuka di Jalan Huainan. Cukup bagus. Orang-orang kelas atas, jika Anda tidak memiliki kesempatan untuk mencobanya, orang-orang kelas pekerja biasa tidak akan mampu membelinya. Tidak perlu makan, kita akan melihat mobilnya, kata Li Bing sambil tersenyum. Hei, Bing, apakah pacarmu membeli mobil? Memang benar dia membeli mobil itu, tapi Tuan Zhou, jangan salah paham. Tuan Su sebenarnya bukan pacarku. Oke, aku tahu segalanya, tidak perlu dijelaskan. Zhou Mingliang berkata dengan penuh semangat, apakah kamu tidak akan membeli mobil? Pacarku kebetulan tahu banyak tentang ini dan bisa memperkenalkannya kepadamu. Li Bing tampak bahagia. Membeli mobil adalah masalah besar. Jika seseorang yang dia kenal bisa membantu, dia bisa menghemat banyak uang. Saat saya membeli mobil, saya ditipu oleh toko 4S karena saya tidak mengerti apa-apa, pada akhirnya saya menghabiskan banyak uang dengan sia-sia. Sungguh menyakitkan memikirkannya sekarang. Karena Tuan Chen tahu mobil, itu yang terbaik, kata Li Bing sambil tersenyum. Kalau begitu ayo kita pergi bersama dan biarkan pacarku mengantarmu ke sana. Dia baru saja membeli BMW seri 5 baru-baru ini, dan itu diimpor. Harganya lebih dari 700.000 yuan. Cukup bagimu untuk merasakannya. Li Bing sedikit tidak berdaya. Guru Zhou pandai dalam segala hal tetapi suka pamer. Tapi ada sesuatu yang bisa dikatakan untuk pamer. Dengan identitas dan status Su Chen, dia bahkan mampu membeli 100 mobil, apalagi BMW seri 5. Lagi pula, jam tangan yang dipakainya harganya lebih dari 100 juta, dan berlian saja sudah cukup untuk membeli mobil. Setengah jam kemudian, mereka berempat sampai di toko 4S yang menjual mobil produksi dalam negeri. Ayo ke sini dan lihat. Mobil domestik lebih murah, dan saat ini ada promosi di mana kamu bisa membeli mobil tanpa uang muka. Ini diskon besar untuk kalian para kelas pekerja unggulan. Bab 1004. Setelah turun dari mobil, Su Chen melirik ke toko 4S di depannya dan berkata, saya tidak akan pergi ke sini. Saya akan pergi ke sisi lain dan melihat-lihat. Di depan. Mendengar kata-kata Su Chen, Zhou Haimei dan Chen Chao tercengang dan tanpa sadar menoleh. Tiba-tiba, saya menemukan di seberangnya, ada toko 4S untuk Land Rover impor. Tuan Su, jangan pergi ke sana. Buang-buang waktu saja untuk melihatnya, kata Chen Chao dengan tenang, dengan jelas mengatakan bahwa Su Chen tidak mampu membelinya. Apalagi staf penjualan di sana semuanya sangat sombong. Sekilas Anda bisa tahu bahwa Anda tidak mampu membeli mobil mereka, dan mereka bahkan tidak mau berbicara dengan Anda, apalagi menyediakan layanan test drive. Melihat Su Chen, Zhou Mingliang menunjukkan rasa jijik. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dia pikirkan tentang berpura-pura kaya di depan pacarnya. Siapa bilang aku tidak mampu membelinya? Setelah mengatakan itu, Su Chen membawa Li Bing ke toko Land Rover 4S di seberang. Zhou Mingliang dan Chen Chao sama-sama sedikit terkejut. Orang ini pasti terlalu pandai membual. Jika kamu terus berpura-pura seperti ini, wajahmu akan ditampar. Sayangku, ayo kita ke sana dan melihat-lihat. Menurutku, setelah dia lewat, dia pasti akan mengatakan bahwa di toko itu tidak ada model yang dia puas, jadi dia tidak akan membelinya. Kembali ke sini setelah berkeliling. Menurutku juga begitu. Chen Chao mengangkat sudut mulutnya sambil tersenyum sinis. Aku hanya suka menonton drama tamparan seperti ini.
Sekelompok orang memasuki toko 4S. Ketika mereka melihat Su Chen masuk, mata penjual wanita di dalam berbinar dan dia bergegas menyambutnya. Mereka tidak yakin apakah Su Chen mampu membeli kendaraan off-road Land Rover, tapi setidaknya dia sangat tampan sehingga mereka mau tidak mau mendekat. Pak Su, semua mobil di tokonya ada di sini. Setahu saya, yang termurah harganya lebih dari 400.000 yuan, dan yang termahal lebih dari 2 juta yuan. Anda bisa lihat dulu. Setelah Anda selesai, kami akan pergi ke sisi lain agar kamu bisa menyerah, kata Chen Chao sambil tersenyum. Jika kamu tidak berbicara, tidak ada yang akan menganggapmu bisu. Saya menyarankan kamu untuk tutup mulut dan jangan membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab di depan saya. Suara Su Chen dingin, yang mengejutkan Chen Chao. Sayangku, kita tidak perlu memperhatikannya. Saat dia malu, kita bisa menonton saja kesenangannya. Zhou Mingliang meraih lengan Chen Chao dan menghiburnya. Saya orang kaya generasi kedua dengan kekayaan bersih lebih dari 5 juta, jadi wajar saja saya tidak repot-repot berdebat dengan orang seperti dia. Meski diancam oleh Su Chen Chao dan Zhou Mingliang tidak memilih pergi karena mereka menyimpulkan bahwa Su Chen tidak mampu membeli mobil di sini dan masih menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus. Di bawah kepemimpinan penjual wanita, Su Chen berjalan mengitari area pajangan, tetapi sepertinya tidak ada mobil yang dia sukai. Karena mobil-mobil di sini semuanya diproduksi secara massal, meski performa off-roadnya sangat bagus, namun belum mencapai batasnya apalagi standarnya sendiri. Pak, apakah ada model yang Anda suka? Saya bisa memberi Anda harganya. Sekarang ada diskon di toko, dan saya akan mencoba mendapatkan harga terendah untuk Anda. Kata penjual wanita itu sambil tersenyum. Su Chen sedikit mengernyit, tidak masalah dari segi harga, tapi saya tidak puas dengan modelnya. Zhou Mingliang dan Chen Chao hampir tertawa terbahak-bahak, dengan ekspresi yang lebih arogan di wajah mereka. Itu tampak persis seperti yang saya harapkan. Sayangku, kami benar. Nanti dia akan mengatakan bahwa jika tidak ada model yang membuatku puas, aku akan pergi ke toko lain untuk mencarinya. Chen Chao mengangguk, ini tidak bisa dihindari. Anda dapat mengetahui dari kebajikannya bahwa dia adalah anak laki-laki yang cantik. Jika dia mampu membayar pinjaman dan membeli mobil, dia sudah menjadi orang yang sangat baik. Bagaimana dia bisa membeli Land Rover? Ekspresi pramuniaga itu juga sedikit berubah. Tokonya merupakan toko Land Rover 4S terbesar di provinsi tersebut, dengan lebih dari 20 jenis model yang dijual. Tepat ketika penjual wanita itu merasa jijik, Su Chen berkata, "Setahu saya, toko 4S sebesar Anda pasti punya tempat modifikasi sendiri. Saya mau ke sana dan melihat-lihat." Zhou Mingliang dan Chen Chao tampak bodoh. Mereka mengira Su Chen akan mengatakan bahwa mereka ingin pergi ke toko lain dan menyelinap pergi. Hebat sekali, dia sebenarnya bilang ingin pergi ke area modifikasi toko 4S. Apakah kamu yakin kamu tidak bercanda? Kamu terlalu banyak berpura-pura. Secara umum, di area modifikasi toko 4S, harga mobil yang dapat dimodifikasi lebih dari 1 juta yuan. Bagi mobil modifikasi, nilai mobil itu sendiri bukanlah apa-apa. Yang paling mahal adalah aksesoris modifikasinya. Pada akhirnya, biaya modifikasinya kemungkinan besar akan lebih dari 10 kali lipat harga mobil. Kecuali generasi kedua yang super kaya, umumnya tidak ada yang berani bermain seperti ini. Jika rata-rata orang mengatakan hal ini, pramuniaga akan meremehkan dan mencari alasan untuk mengatakan tidak. Tapi Su Chen berbeda. Dengan pria tampan seperti dia, pramuniaga ini tidak tega menolak. Area modifikasi toko kami terletak di bawah tanah. Ada lebih dari selusin mobil modifikasi yang diparkir di dalamnya, yang seharusnya bisa memenuhi kebutuhan Anda. Oke, bawa aku melihatnya. Su Chen mengangguk dan berkata. Kemudian rombongan pindah ke basement. Area modifikasinya mencakup area yang sangat luas, dan gaya dekorasinya juga sangat tangguh. Pak, karena suku cadang mobil modifikasi harganya sangat mahal, dan sebagian besar suku cadang yang kami punya di sini adalah impor, maka harga mobil modifikasi ini minimal 5 kali lipat dari mobil aslinya, tapi diskonnya juga sangat besar. Ya, jika kamu memiliki sesuatu yang kamu suka, katakan saja padaku. Bagus. Su Chen sangat akrab dengan mobil-mobil yang dimodifikasi. Dia sering bermain dengan mobil-mobil itu ketika dia berada di kota suci, tetapi setelah bosan bermain-main dengan mobil-mobil itu selama bertahun-tahun, dia jarang menyentuhnya datang ke sini untuk membeli barang-barang ini. Setelah beberapa saat berkeliling di area mobil modifikasi, Su Chen akhirnya memusatkan perhatian pada Range Rover impor. Meski tampilannya tidak berubah, namun komponen internal di dalamnya telah dimodifikasi. Berapa Range Rover yang di tengah? Ketika Su Chen bertanya tentang mobil itu, ekspresi penjual wanita itu berubah. Pak, itu mobil modifikasi termahal di toko kami. Harga aslinya 2 jutaan. Sekarang modifikasinya sudah selesai, kalaupun kami kasih harga paling murah, tetap saja harganya 15 juta. 15 juta. Mendengar nomor ini, Zhou Mingliang dan Chen Chao diam-diam terdiam. Dengan kekayaan saya sendiri, meskipun saya bangkrut, saya khawatir saya hanya dapat membeli sepertiganya. Diperkirakan mobil jenis ini telah dimodifikasi tampilannya. Meski memiliki performa off-road yang sangat baik, saya khawatir tidak banyak orang yang mampu membeli mobil jenis ini. Lagi pula, harganya 150.000 yuan, bukan 1.500 yuan. Harga seperti itu akan melarang banyak orang. Apakah kamu punya mesin pos di sini? Kalimat Su Chen membingungkan, dan pramuniaga itu menjawab secara naluriah. Beberapa. Su Chen mengangguk dan menyerahkan kartu bank hitam, bawakan saya mesin pos. Saya ingin menggesek kartunya. Bersambung.